aku Jocelyn Natania di Youth Supplies. Nah, di podcast ini Youth Supplies itu membahas mengenai kehidupan remaja. Nah, khusus banget untuk episode kali ini, aku bakal membahas mengenai kenakalan remaja dari sudut pandang pendidikan dan kesehatan. Singkatnya, kenakalan remaja itu merupakan suatu tindakan yang melanggar norma, hukum, dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, biasanya itu dilakukan oleh masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Nah, di Indonesia sendiri ini tuh udah nggak asing sama kenakalan remaja, karena menurut data Polresta Solo, terdapat 210 kasus di tahun 2021. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, apa sih yang menjerumuskan suatu remaja dapat masuk ke dalam kasus tersebut, yaitu kenakalan remaja? Nah, untuk mengetahui jawabannya lebih lanjut, di sini sudah ada Ibu Susi yang merupakan guru sosiologi dari SMAP Penabur Gading Serpong. Halo Ibu Susi, apa kabar Ibu? Halo Jojo, kabar baik. Nah Ibu, aku di sini mau nanya beberapa hal nih tentang pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Secara umum itu kan kenakalan remaja itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan asusila seperti merokok, terus juga narkoba, obat-obatan terlarang, dan seks bebas. Menurut Ibu nih sebagai guru sosiologi, apa sih yang membuat remaja itu melakukan dan berperilaku seperti itu? Faktor-faktornya itu apa sih, dari lingkungan keluarga mungkin, atau pendidikan, dan lain-lain? Oke, untuk kenakalan remaja sendiri itu kan termasuk salah satu perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ada dua hal yang membuat orang itu masuk atau terjerumus dalam perilaku menyimpang. Yang pertama itu sosialisasi yang tidak sempurna. Dari mana? Itu dari keluarga. Keluarga, karena kenapa keluarga itu sering disalahkan, nih keluarganya nggak beres nih kayaknya gitu ya. Karena keluarga itu merupakan kelompok sosial yang paling penting di awal meletakkan dasar-dasar sosialisasi, yaitu nilai dan norma. Kalau keluarga tidak sanggup menyampaikan atau tidak berhasil memberikan nilai-nilai dan norma yang tepat untuk anak-anaknya, maka anak-anak tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bisa terjadi itu dalam keluarga yang broken home, atau orang tua yang sangat sibuk, atau memang tidak punya waktu yang intens atau komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi nilai-nilai subbudaya yang menyimpang. Apa itu budaya yang menyimpang? Jadi ada sekelompok orang yang sudah melakukan perilaku menyimpang. Si remaja ini, orang yang melakukan perilaku menyimpang ini tadi, mereka bergaul dengan kelompok menyimpang. Misalnya, kenapa orang bisa memakai narkoba? Nggak mungkin dong dia punya ide, saya mau pakai. Pasti dia terpengaruh oleh lingkungan. Sama seperti kalau di sekolah, kenapa sih anak nyontek? Oh, teman-temannya ada yang nyontek. Nah, sebenarnya sama seperti itu. Oh, gurunya nggak ngawasin. Nah, lingkungannya udah salah kan? Nah, sama dengan pergaulan bebas seperti seks bebas, aksi coret-coret atau vandalisme, kemudian tawuran, itu mereka itu bisa didorong oleh sosialisasi lingkungan yang sudah menyimpang itu. Itu penyebabnya. Jadi ada dua ya, bisa dari keluarga. Yang kedua, keluarganya mungkin menanamkan nilai yang tepat, tapi kemudian bergaul di kelompok yang salah, sehingga juga membuat dia menyimpang seperti itu. Jadi keluarga itu termasuk faktor yang terpenting ya Bu? Nah, bagaimana dengan sosok anak atau remaja yang keluarganya itu kurang harmonis? Mungkin mama papanya sudah berpisah, atau ada yang sudah tidak ada gitu Bu? Iya, nah saya akan sampaikan ini, tidak semua anak dari keluarga yang tidak sempurna, misalnya sudah tidak memiliki orang tua atau orang tuanya berpisah, itu menyimpang. Tidak semua. Kenapa? Karena dengan siapa dia bergaul berikutnya itu juga penting. Jadi mungkin ada anak yang dia tidak ikut orang tuanya karena sejak kecil orang tuanya meninggal, tapi dia ikut keluarga tantenya. Kita tahu ya, artis yang barusan kecelakaan suami istri, anaknya sama siapa? Sama keluarga besarnya mereka yang memberikan, pernah menanamkan nilai-nilai dan norma yang kalau saya lihat dari reelsnya, dari TikToknya itu, mereka memberikan hal-hal yang terbaik untuk anak ini. Nah, dia nggak harus jadi anak yang menyimpang. Demikian juga misalnya keluarga yang sudah berpisah, kalau dia ikut kakeknya atau omnya, tantenya memberikan nilai-nilai yang tepat juga, nggak akan dia menyimpang. Apalagi ketika keluar dari rumah, dia bergaul dengan orang yang tepat, nggak salah gaul. Seperti itu. Nah, Bu, Ibu kan
guru tapi ibu juga orang tua ya. Nah, gimana sih cara mendidik anak yang sudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja ini nih? Karena semakin anak remaja itu kan semakin diomelin, kita makin membantah karena emosi kita kan nggak stabil. Nah, itu gimana tuh Bu kira-kira? Oke, ya memang kalau di kelas aja deh, kalau misalnya ada anak ribut kita omelin, kita pergi pasti makin heboh, makin ribut gitu kan. Nah, anak yang menyimpang itu yang pertama kali itu menekankan konsekuensinya. Yang pertama kali orang tua memberitahukan ini loh konsekuensinya. Saya punya teman yang anaknya itu terlibat dalam narkoba, kemudian dia ditangkap dan dipenjara. Itu konsekuensi. Orang tua memberitahu ini loh konsekuensimu. Itu yang pertama. Yang kedua, beri dia ruang. Jangan ditekan, jangan dimarahi, jangan dihakimi. Sambil berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Sebenarnya orang tua juga harus menyadari bahwa ini saya ikut andil, gitu ya, dengan berkomunikasi secara baik. Kemudian keempat, mendengarkan. Ini ada kaitannya semua. Mendengarkan apa sih yang menjadi keinginan anak, perasaan anak seperti apa sih sebenarnya. Jadi orang tua juga harus tetap merendahkan hatinya. Jangan sampai dia aku ini orang tua kamu harus nurut saya. Nah, itu pasti anak malah makin menyimpang seperti itu. Dan itu memang nggak mudah. Banyak orang tua yang mungkin merasa kesulitan. Ada beberapa contoh yang ada di lingkungan kita sehari-hari, bahkan orang-orang yang saya kenal ya, merasa, aduh kok anak saya seperti ini ya, aduh kok begini. Nah, memang harus dengan hati, seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu kan dari bidang pendidikan nih. Yeah. Nah, apa sih dasar-dasar yang perlu diterapkan atau diajarkan oleh sekolah kepada siswa untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja tersebut? Karena kan kita banyak nih sekolah bagus, tapi tidak menjamin juga murid-muridnya itu berperilaku baik kan. Nah, itu tuh apa sih Bu yang perlu diterapkan? Iya. Kalau di sekolah pertama kali dalam kegiatan di lingkungan pendidikan atau kurikuler ya. Pertama, pendidikan agama penting. Pendidikan agama, semua sekolah mengajarkan pendidikan agama. Tapi bukan hanya secara teori, tetapi juga pelaksanaan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua pendidikan karakter. Dulu waktu zaman saya sekolah itu ada pendidikan moral Pancasila. Dan kedepannya ada wacana akan dihidupkan lagi. Yang kalian pelajari itu PPKN. PPKN itu dulu pendidikan moral Pancasila dan ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu bagus sebenarnya penanaman moral karena Pancasila itu sudah bagus di dalamnya itu kalau dikembangkan seperti itu. Jadi pendidikan karakter untuk sekolah-sekolah swasta biasanya memiliki pendidikan karakter. Nah, itu bagus sekali. Kemudian yang ketiga itu pemberian ekstrakurikuler yang tepat. Nah, anak-anak itu remaja itu banyak energi yang harus dibuang daripada energinya dipakai untuk nongkrong, untuk tawuran. Tepat sekali di penabur misalnya anak pulang sore sampai rumah capek banyak tugas, besok ulangan. Nah, nggak ada waktu buat tawuran. Bukan berarti anak di-push untuk belajar, tapi banyak kegiatan ekstrakurikuler yang mewadahi energi mereka serta minat mereka sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang. Seperti itu, Jujur. Oke. Nah, teman-teman, jadi udah pada tahu nih tentang hal-hal apa yang mendasari dan mencegah untuk kenakalan remaja ini. Nah, tadi kayak Bu Susi bilang, inget ya, keluarga yang gak sempurna belum tentu menghasilkan anak yang apa, Bu? Menyimpang. Nah, jadi perlu diingat ya untuk hal seperti itu. Nah, terima kasih banyak Ibu udah meluangkan waktunya di episode podcast kali ini. Sama-sama Jojo, sukses untuk kamu dan teman-teman. Nah, Youters, sebelum kita ke narasumber selanjutnya, ini ada nih liputan dari rekan saya yaitu Kerincang. Baik, terima kasih Jocelyn. Perkenalkan, permisa, nama saya Kerincang dan kali ini saya sudah berada di Universitas Multimedia Nusantara untuk membawa kalian semua mendengarkan pendapat pergaulan bebas dari para mahasiswa dan mahasiswi UMN. Kalau menurut aku, pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang dan melanggar norma dan sehingga dapat menyeret kita ke hal-hal yang negatif ya kayak.
Kalau menurut aku pergaulan bebas tuh ketika kayak udah masuk usia remaja, dia tuh pergaulannya kayak nggak terkontrol gitu. Jadinya ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya kayak misalkan seks bebas atau narkoba kayak gitu. Jadi kalau menurutku pergaulan bebas itu merupakan tindakan yang melenceng dari norma dan budaya yang berkembang di masyarakat ya. Yang kalau dilakukan ini bisa menyebabkan satu adanya sanksi sosial dan juga bisa merusak masa depan. Menurut saya sih pergaulan bebas yang sering saya lihat itu yang pertama itu ada seks bebas, yang kedua itu ada penggunaan narkoba, dan mungkin yang ketiga itu ke diskotik. Menurut saya 3 contoh pergaulan bebas itu ada narkoba, minum alkohol, dan seks bebas. Ya, pergaulan bebasnya itu ada bisa berupa seks bebas, kenakalan remaja kayak seperti tawuran juga kayak gitu, dan juga kayak pengaruh teman terhadap narkoba. Baik Permisa, sekian dari pendapat mahasiswa dan mahasiswi UMN, dan kali ini saya akan mengembalikan kembali kepada Jocelyn Natania yang ada di studio. Oke, thank you Kerin. Seperti yang kita tahu, para remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyuarakan kegelisahannya tentang pemberitaan terkait 3 daerah di Indonesia yang dinilai memiliki jumlah pelajar hamil terbanyak. Salah satunya tercatat mencapai ribuan pelajar yang hamil di luar nikah. Menurut BNN, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja mencapai 2,29 juta dari 13 provinsi yang ada di Indonesia. Banyaknya kasus kenakalan remaja ini tentunya menimbulkan keprihatinan yang serius. Hal ini bukan karena hanya melanggar norma saja, tapi juga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keberlangsungan generasi bangsa. Untuk itu, sekarang saya sudah bersama Dr. Herna M. Biomed, selaku dokter anti-aging yang tentunya memiliki pengetahuan lebih akan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Selamat siang, dokter. Siang, Jojo. Oke, dokter, aku mau nanya nih. Sebenarnya apa aja sih dampak seks bebas terhadap kesehatan reproduksi remaja? Seperti penyakitnya mungkin atau hal yang bisa ditimbulkan? Oke, sebenarnya ya kesehatan reproduksi itu kita harus pikir kapan sih organ reproduksi kita siap untuk bekerja, gitu kan? Untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau perempuan itu dia matangnya di usia 20-35 tahun. Pada saat itu perempuan siap untuk hamil. Nah, kalau pada laki-laki spermanya akan mencapai keoptimalannya pada usia 25-40 tahun. Jadi pada usia segitu mereka diharapkan baru bisa memulai kegiatan reproduksi. Kalau misalkan mereka melakukan kegiatan reproduksi sebelum usia itu banyak banget masalah yang akan ditimbulkan. Contoh satu tadi yang kamu bilang, kehamilan yang tidak diinginkan, terus penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, herpes, itu semua penyakit menular seksual. Bahkan penelitian dari British Journal of Cancer ya, pada wanita muda dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah, mereka memiliki risiko sangat tinggi terhadap infeksi virus HPV, human papilloma virus, yang menyebabkan kanker serviks. Karena mereka itu cenderung melakukan kegiatan seksual 4 tahun earlier daripada wanita di golongan ekonomi menengah ke atas. Begitu. Selain itu, dia juga bisa meningkatkan masalah perilaku dan kenakalan di kemudian harinya. Berdasarkan Science Daily, dilakukan studi terhadap 7.000 orang yang menunjukkan bahwa remaja yang melakukan intercourse di usia yang terlalu muda itu akan meningkatkan resiko kenakalan remaja sebanyak 20% dibandingkan remaja yang tidak melakukannya. Selain itu juga bisa mempengaruhi perkembangan otak dan juga sarafnya, di mana mereka cenderung depresi, terus juga terdapat gangguan pada organ reproduksi, kematangannya terganggu. Terus terjadi perubahan pada sel-sel otak dan pertumbuhan, gangguan pada pertumbuhan badannya. Semua itu dilakukan penelitiannya pada tikus. Jadi tikusnya dilakukan pada tikus usia 40 hari yang setara dengan usia remaja pada manusia. Oke, menurut Dr. Herna, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap seks bebas pada remaja? Apakah dengan adanya sex education di sekolah itu dapat meminimalisir tingkat seks bebas pada remaja atau pelajar di Indonesia?
Itu sangat berpengaruh banget karena pada kenyataan ya harusnya sex education itu dilakukan oleh orang tua di rumah, tapi nggak semua orang tua pun kompeten untuk mengajarkan putra-putrinya. Maka saya sering juga diundang di beberapa sekolah untuk mengajarkan tentang sex education gitu. Jadi anak laki-laki dan perempuan mengetahui dirinya sendiri apa yang harus terjadi, yang dilakukan pada saat misalnya anak perempuan ini mendapatkan hate untuk pertama kali, atau anak laki-laki ini mendapatkan mimpi basah pertama kali. Jadi mereka ngerti nih, oh what happened with my body gitu kan. Nah mereka juga jadi bisa menjaga perilakunya, misalnya mereka ngerti apa yang boleh disentuh atau tidak oleh lawan jenisnya. Sekarang itu bukan cuma seks antar lawan jenis ya, kita juga harus waspada terhadap LGBT, itu banyak banget gitu. Dan biasanya LGBT terjadi karena trauma di masa kecil. Nah itu bukan suatu kelainan seksual karena otaknya aja, tapi mungkin dia waktu kecil tuh pernah di-abuse sama jenis. Jadi pada waktu dia dewasa dia menjadi LGBT gitu. Jadi saya mendukung banget sih kalau misalnya ada pendidikan seksual di sekolah. Iya. Gitu. Nah gini dok, kan banyak tuh kiasan kalau misalnya hubungan seks itu dapat membuat seseorang kecanduan. Biasanya kan para remaja-remaja itu mencoba dan mengeksplor segala hal, salah satunya itu dengan seks bebas. Nah ketika seorang remaja melakukan seks bebas pertama kali, melakukan hubungan seks pertama kali, itu kan bikin ada beberapa orang yang kecanduan. Nah, apakah itu disebabkan karena hormon seksual yang meninggi atau gimana? Gini, jadi itu kan kalau misalkan pernah melakukan hubungan seksual, itu kan berarti kita ada memori di otak, bener kan? Nah, memorinya bisa baik bisa buruk. Kalau misalkan dia pertama kali hubungan seksualnya suka sama suka, meskipun dia sakit pasti ada rasa senang karena kan melakukannya dengan orang yang dia suka. Tetapi kalau misalkan karena abuse, itu kan memorinya buruk dan itu bisa terbawa sampai dia mati gitu, dan dia harus cari psikiater untuk menyembuhkan memori itu. Semua itu dia berkaitan, yang dia tadi merasa suka itu kita bisa anggap pada saat dia melakukan hubungan seks pertama kali itu dia mendapatkan orgasme. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan orgasme, dia nggak akan kecanduan lagi, malah dia akan merefuse. Jadi kalau misalnya ada yang doing sex ya dia nggak mau, karena kan waktu yang pengalaman pertamanya sangat menyakitkan buat dia gitu. Orgasme itu apaan sih? Jadi itu pada saat kita mencapai klimaks waktu melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual itu ada 3 tahap. Pertama itu libido. Libido itu keinginan untuk berhubungan seksual. Yang kedua itu intercourse, itu senggama. Dan yang ketiga itu orgasme. Pertama saat libido ada berkaitan dengan hormon testosteron. Wanita pria tuh sama-sama memiliki hormon testosteron. Ini dipicu oleh sistem limbik di otak yang mengatur tentang ingatan dan emosi gitu. Jadi pada waktu libidonya naik, otak mengeluarkan serotonin. Itu serotonin zat kimia yang bertanggung jawab terhadap pleasure, rasa senang. Seperti contoh kita punya makanan favorit, lagu favorit. Nah itu diaturnya sama dopamin. Jadi waktu kita dengerin musik yang kita suka, dopaminnya rilis gitu. Jadi kita senang rasanya. Pada wanita kalau misalkan libidonya naik, dia akan merasakan dinding vaginanya itu basah, terlumasi ya. Terus klitorisnya dan jaringan sekitarnya akan membengkak, jantung juga akan memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darahnya naik dan rate pernapasannya meningkat. Pada laki-laki pada saat libidonya naik dia akan ereksi gitu. Nah, kemudian pada saat dia intercourse itu diatur lagi sama dopamin dan epinefrin. Epinefrin itu hormon adrenalin. Pernah kan kalau misalnya kita naik jet coaster, wah memacu adrenalin nih. Sama waktu intercourse juga kan, semakin kamu cepat melakukannya adrenalin kamu terpacu juga gitu. Dimana otot tubuhnya mulai tegang. Nah terus melakukan seks itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kepercayaan diri, dan kreativitas. Mungkin itu yang menyebabkan dia kecanduan. Nah dok, kalau misalnya meredakan hormon seksual yang tinggi pada remaja itu gimana tuh? Biar kita nggak terjerumus, biar kita bisa kontrol. Olahraga, terus udah gitu social community. Jadi sering-sering lah berteman gitu. Kita membahas sesuatu yang menyehatkan. Jadi otaknya nggak ngeres mulu gitu kan.
Nah, terus mungkin bikin satu kegiatan, misalnya cooking class sama-sama temen, tapi bukan bikin good gossip ya. Nah, itu kan tadi tentang seks bebas. Kalau buat narkoba nih singkatnya aja dok, dampak buruk narkoba untuk kesehatan itu bisa menimbulkan apa aja ya? Banyak. Jadi narkoba itu kan narkotik dan obat-obatan terlarang kepanjangannya ya. Dia tuh dikelompokkannya ada 3 sebagai stimulan, depresan, dan halusinogen gitu. Narkoba itu nggak semuanya negatif, dia juga dipakai di dunia medis sebagai pengobatan. Contohnya pada pasien-pasien yang dia agitasi, cemas gitu kan, kita kasih supaya dia dapat efek tenang gitu. Jadi nggak semua itu negatif. Nah, kalau misalkan yang efek negatifnya itu dia menjadi kecanduan, terus sulit berhenti. Tadinya pakai cuman 0,5 miligram, lama-lama jadi naik karena dia butuh gitu. Terus selain itu, kalau kamu kelebihan memakainya, dia akan terjadi dehidrasi. Jadi pasiennya juga bisa jadi kejang-kejang, terjadi halusinasi, mual, muntah, terus kesadarannya juga menurun, bahkan terjadi kematian gitu. Nah, pada pasien yang menggunakan narkoba yang terus-menerus, ya kualitas hidupnya juga jadi menurun kan. Dan yang paling parah, dia juga bisa terjangkit penyakit menular, karena biasanya kan dia dipakai lewat suntikan, ya kan. Kalau misalnya temennya punya HIV/AIDS, ya dia kena gitu kan. Jadi kita nggak selesai tuh, benar nggak? Jadi kalau narkoba sih, kalau bisa jangan pernah coba sama sekali, ya. Kecuali kamu memang butuh karena sakit, itu kan beda. Iya. Itu yang legal lah ya, dari rumah sakit gitu kan. Iya, dan itu biasanya memang harus pakai resep ya. Jadi nanti dokternya pun akan melakukan tapering off. Misalnya kamu hari ini pakai 1 kali 1 miligram. Kalau dia lihat kamu udah oke, nanti diturunin 1 kali 0,5 miligram. Jadi makin lama makin turun gitu, lama-lama kamu bisa hilang ya. Oke guys, itu tadi adalah jawaban dari Dr. Herna dari sudut pandang kesehatan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Dr. Herna karena sudah meluangkan waktunya untuk di episode podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa membantu Youters semua ya. Dan buat kalian juga yang nonton, saya Jocelyn dari Youth Supplies pamit undur diri. See you Youters!